Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 untuk pengantar bisnis manajemen kelas C yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait hasil kinerja kami untuk UTS semester ganjil. Adapun untuk UTS kali ini, kami diberikan tugas berupa project mini untuk menghasilkan sebuah ide startup dengan basis teknologi. Adapun untuk industri yang kami angkat kali ini untuk startup kami adalah industri e-commerce fashion dengan tema Visual AR paling pas di kamu. Nah, yang membedakan antara perusahaan kami dengan e-commerce fashion lainnya adalah kami memiliki fitur unggulan AR. Untuk menjelaskan lebih lanjutnya akan kami jelaskan berikutnya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu mari kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Zaki Mahidam dengan NIM 2024 Perkenalkan nama saya Niko Hikalafir dengan NIM 2024 32048. Perkenalkan, nama saya Arif Rizky Kurniadi dengan NIM 2024 32089. Dan saya sendiri Ardia Mardika Putra dengan NIM 2024 32091. Selanjutnya akan kami jelaskan terkait latar belakang yang akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Niko. Silakan Niko. Oke, mengapa kita mengambil Style AR ini? Karena perkembangan teknologi telah mengubah cara orang berbelanja, terutama di industri fashion. Meskipun belanja online menawarkan kenyamanan, banyak konsumen kesulitan menentukan ukuran dan kecocokan pakaian, yang sering mengakibatkan pengembalian barang. Style AR hadir sebagai solusi dengan teknologi augmented reality atau AR, memungkinkan pengguna mencoba pakaian secara virtual sebelum membeli. Dengan cara ini, pengalaman belanja menjadi interaktif dan membantu konsumen membuat keputusan yang lebih tepat. Sekaligus mengurangi tingkat pengembalian, Fitstyle AR ini berkomitmen untuk merevolusi cara orang berbelanja pakaian, menjadikannya lebih baik, personal, dan efisien. Itulah tadi latar belakang dari bisnis kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa macam analisis industri terkait startup kami. Adapun analisis industri yang akan kami lakukan ada dua hal, yaitu analisis industri menggunakan BMC atau Business Model Canvas dan juga analisis SWOT. Yang pertama adalah analisis BMC atau Business Model Canvas yang akan dijelaskan oleh saudara kita Argia dan Arif. Silakan Arif. Yang pertama untuk key partners. Key partners yang kita ambil ada brand ambassador, designer fashion, platform e-commerce, penyedia teknologi AR, influencer, mitra media sosial, komunitas fashion dan forum diskusi, perusahaan logistik, fashion brand, acara dan pameran fashion, majalah dan blog fashion. Dan yang kedua ada key activities. Yang pertama ada mengembangkan dan merawat aplikasi AR, mengumpulkan data fashion dari berbagai brand, pemasaran dan promosi, dan yang terakhir ada pengembangan fitur-fitur baru. Dan yang ketiga ada key resource, yang diisi tim ahli AR dan desain, tim developer, teknologi AR, database produk fashion, dan sistem keamanan data. Dan untuk value proposition, yang pertama adalah pengalaman mencoba baju secara virtual yang terasa nyata melalui teknologi AR, rekomendasi fashion yang disesuaikan dengan ukuran dan selera pribadi. Nah, selanjutnya itu ada memudahkan pengguna memilih pakaian tanpa harus ke toko fisik yang dapat menghemat waktu dan tenaga. Selanjutnya ada mengurangi angka pengembalian produk akibat ketidaksesuaian ukuran atau warna, dan yang terakhir ada menyediakan layanan mix and match untuk memadukan pakaian secara virtual. Nah, di selanjutnya ini ada di customer relationships. Yang pertama itu kami memberikan rekomendasi fashion yang dipersonalisasi, dan yang kedua kami memberikan layanan customer service online. Yang ketiga ada sistem loyalty and rewards untuk pengguna yang sering menggunakan aplikasi. Dan yang terakhir itu ada fitur review and rating products. Dan yang selanjutnya ini ada channels. Yang pertama itu kami melalui aplikasi Fitstyle AR dan Play Store dan App Store. Dan yang kedua kami bekerja sama dengan platform e-commerce. Dan yang ketiga kami mempromosikan di media sosial. Dan yang terakhir itu di website resmi dengan informasi yang lengkap. Yang selanjutnya ini ada customer segments. Jadi customer segments kami yang pertama itu ada anak muda yang menyukai fashion dan nyaman dengan teknologi. Yang kedua itu adalah orang-orang yang ingin berbelanja baju dengan lebih praktis. Selanjutnya itu adalah toko baju dan brand fashion yang ingin memberikan pengalaman belanja lebih modern. Dan yang terakhir itu ada platform e-commerce yang ingin menambah fitur dan
mencoba baju virtual. Dan untuk cost structure, yang pertama ada biaya pengembangan dan perawatan aplikasi, biaya lisensi teknologi AR, biaya marketing dan promosi, biaya gaji karyawan, biaya operasional seperti server, infrastruktur cloud dan pemeliharaan, biaya administrasi dan umum, dan yang terakhir ada biaya keamanan dan perlindungan data. Dan dari revenue stream, itu yang pertama itu pendapatan kami ada dari komisi penjualan pakaian melalui aplikasi kami yaitu Fitstyle AR, dan yang kedua itu melalui kerjasama dengan merek-merek fashion untuk menampilkan katalog produk di aplikasi, dan yang terakhir itu penghasilan kami ada dari iklan merek fashion atau produk yang relevan dengan fashion dan gaya hidup. Ya, berikut tadi adalah analisis industri menggunakan BMC. BMC sendiri fungsinya adalah untuk menjelaskan terkait badan atau isi dari bisnis kita, terkait mulai dari customer segment, customer relationship, sampai dengan revenue stream. Selanjutnya adalah analisis industri menggunakan SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi bagian kekuatan, kekurangan, peluang, dan juga ancaman dari bisnis yang akan kami jalankan. Nah, yang pertama adalah strength atau kekuatan. Strength di sini kami mengangkat 4 poin. Yang pertama adalah pengalaman pelanggan yang menarik. Dengan menggunakan fitur AI, kita bisa memungkinkan untuk pelanggan mencoba pakaian secara virtual. Hal ini memberikan mereka pengalaman menyenangkan dan mirip dengan berbelanja di toko fisik. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan dan kemungkinan mereka untuk membeli produk. Yang selanjutnya adalah mengurangi pengembalian produk. Dengan menggunakan fitur Fit in AR, dapat memungkinkan pelanggan untuk memperkirakan ukuran dan tampilan produk secara lebih akurat. Hal ini dapat mengurangi jumlah pengembalian karena masalah ukuran atau ketidaksesuaian ekspektasi. Yang selanjutnya adalah pembeda dari pesaing. Dengan fitur AR, merupakan teknologi yang baru yang belum banyak digunakan di e-commerce fashion manapun, menciptakan keunggulan kompetitif yang membedakan bisnis kita, yaitu e-commerce Fitstyle AR dari fashion tradisional. Yang selanjutnya adalah manfaat data dan analitik. Manfaat data dan analitik di sini adalah penggunaan fitur AR yang memberikan referensi yang lebih relevan dengan pola atau dengan pengembangan perilaku customer kita sehingga perencanaan produk atau pemasaran lebih relevan. Yang selanjutnya adalah weakness atau kekurangan. Yang pertama adalah biaya tinggi. Tentu karena adanya penerapan teknologi baru seperti AR, implementasi membutuhkan investasi yang besar untuk perangkat lunak maupun infrastruktur pendukung lainnya. Yang selanjutnya adalah kurva pembelajaran pengguna. Tidak semua pelanggan terbiasa atau nyaman menggunakan fitur AR. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita bisa mensosialisasikan penggunaan AR terhadap para pengguna kita. Yang selanjutnya adalah keterbatasan akurasi AR. Meskipun teknologi AR telah berkembang, hasil visualisasi mungkin belum sepenuhnya dapat optimal, sehingga belum bisa merepresentasikan bahan, warna, dan lain sebagainya secara sepenuhnya benar. Dan yang terakhir adalah ketergantungan pada teknologi. Mau bagaimanapun, fitur AR masih tergantung pada perangkat atau gawai yang dimiliki oleh konsumen kita. Kalau perangkat dan gawai yang dimiliki oleh konsumen kita tidak mendukung, maka ya fiturnya tidak akan optimal begitu. Selanjutnya adalah peluang dan ancaman yang akan dijelaskan oleh Nico. Oke. Fitstyle AR memiliki beberapa peluang. Contohnya yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Fitur AR yang unik dapat membangun loyalitas pelanggan karena pengalaman yang berbeda dan personalisasi yang ditawarkan. Kedua, ekspansi pasar. AR dapat digunakan untuk menarik segmen pasar baru, termasuk generasi muda yang lebih familiar dan tertarik pada teknologi baru. Selanjutnya, selain itu, fitur ini dapat memperluas jangkauan ke pasar internasional yang mungkin sulit dijangkau oleh toko fisik. Yang ketiga, yaitu kolaborasi dengan merek ternama. Teknologi ini dapat menarik perhatian merek-merek fashion terkemuka yang tertarik untuk berkolaborasi untuk menampilkan produk mereka dengan fitur AR, yang bisa menambah reputasi dan portofolio bisnis.
Yang keempat, yaitu mengembangkan produk baru. Data yang diperoleh dari fitur AR dapat membantu perusahaan memahami tren, mode, dan preferensi ukuran sehingga dapat merancang koleksi yang lebih sesuai dengan permintaan pasar. Nah, selanjutnya adalah threat atau ancaman. Salah satu contohnya yaitu pesaing teknologi yang adaptasi kompetitor. Dalam industri fashion, teknologi cepat menyebar. Jika pesaing juga mulai menerapkan fitur AR serupa, maka bisnis ini perlu terus berinovasi agar tetap relevan dan tidak kehilangan daya tariknya. Selanjutnya yaitu ketidakpastian regulasi. Di beberapa wilayah, pengguna data dan teknologi baru seperti IR mungkin menghadapi regulasi yang ketat. Ada potensi masalah hukum dan peraturan yang mungkin memperlambat atau membatasi implementasi teknologi ini. Selanjutnya yaitu masalah privasi dan keamanan data. Fitur AR membutuhkan izin akses kamera dan seringkali melibatkan data pelanggan atau data pribadi. Jika ada kekhawatiran atas masalah privasi yang muncul, hal ini dapat merusak reputasi dan menurunkan minat pelanggan. Selanjutnya itu ketergantungan pada infrastruktur teknologi. Jika terjadi gangguan pada perangkat lunak, IR atau masalah server, pengalaman pelanggan bisa terganggu. Selain itu juga, bisnis menjadi sangat tergantung pada pembaruan teknologi yang bisa mahal dan memerlukan waktu yang banyak. Ya, itu tadi adalah presentasi dari kami yang menjelaskan terkait ide startup yang akan kami ajukan beserta analisis industrinya. Besar harapan kami, Pixel AR ini dapat menjadi solusi atas permasalahan ketidakcocokan pakaian pada saat pembelian secara online. Dan besar harapan kami pula agar Pixel AR ini dapat menjadi suatu perusahaan yang profitable dan sustainable. Ya, cukup sekian dari kami, kelompok 2 pengantar bisnis manajemen kelas C. Pamit undur diri, sampai jumpa.